Tugas ketiga soft skill, etika dan profesionalisme ATSI. Dunia teknologi informasi merupakan suatu industri yang berkembang dengan begitu pesatnya pada tahun-tahun terakhir ini. Ini akan terus berlangsung untuk tahun-tahun mendatang. Perkembangan bisnis dalam bidang TI membutuhkan formalisasi yang lebih baik dan tepat mengenai aspek bisnis di bidang teknologi informasi. Pada aspek bisnis di bidang teknologi informasi terdapat beberapa komponen, salah satunya yaitu prosedur pendirian usaha. Prosedur pendirian usaha. Perencanaan tenaga kerja adalah penentuan kuantitas dan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan dan cara memenuhinya. Penentuan kuantitas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu time motion study dan peramalan tenaga kerja. Sedangkan penentuan kualitas dapat dilakukan dengan job analysis. Job analysis terbagi menjadi dua, yaitu job description dan job specification or job requirement. Tujuan job analysis bagi perusahaan yang sudah lama berdiri yaitu untuk reorganisasi, penggantian pegawai, dan penerimaan pegawai baru. Lalu ada penarikan tenaga kerja. Penarikan tenaga kerja diperoleh dari dua sumber, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer, tetapi merupakan semua perangkat atau peralatan yang dapat membantu seseorang bekerja dan segala hal yang berhubungan dengan suatu proses, dan juga bagaimana suatu informasi itu dapat sampai ke pihak yang membutuhkan, baik berupa data, suara, maupun video. Dua aspek penting dalam pengembangan bisnis yang berhubungan dengan teknologi informasi adalah infrastruktur dan sumber daya manusia. Selain kedua aspek tersebut, tentunya masih banyak aspek lain seperti finansial, namun lemahnya infrastruktur dan kelangkaan SDM merupakan penyebab utama lambannya bisnis IT. Langkanya sumber daya manusia IT yang handal merupakan masalah utama di seluruh dunia. Kelangkaan ini disebabkan meledaknya bisnis yang berbasis IT dan khususnya bisnis yang berbasis internet. Dalam mendirikan suatu badan usaha atau bisnis khususnya di bidang IT, apa sebenarnya yang harus kita ketahui dan lakukan? Kita harus mengetahui bagaimana proses atau tahap untuk melakukan atau membangun sebuah bisnis khususnya di bidang TI. Lalu ada prosedur pendirian badan usaha IT. Dari beberapa referensi dijelaskan lingkungan usaha dapat dikelompokkan menjadi dua faktor, yaitu faktor lingkungan ekonomi, faktor lingkungan non-ekonomi. Faktor lingkungan ekonomi meliputi segala kejadian atau permasalahan penting di bidang perekonomian nasional yang dapat mempengaruhi kinerja dan kelangsungan hidup dari suatu perusahaan. Sedangkan faktor lingkungan non-ekonomi merupakan peristiwa atau isu yang menonjol di bidang politik, keamanan sosial, dan budaya yang mempengaruhi kelangsungan hidup pelaku usaha. Dalam prakteknya, faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi yang tidak dapat dikendalikan oleh pimpinan perusahaan sangat luas dan banyak ragamnya. Sehingga hal ini kadang-kadang membingungkan kita untuk dapat mengamatinya dengan baik. Pada bahasan ini kami mengelompokkan berbagai ragam lingkungan eksternal ini menjadi 5 dimensi lingkungan eksternal perusahaan. Klasifikasi dimensi lingkungan eksternal kegiatan usaha yaitu perekonomian global dan kerjasama internasional, yang kedua pembangunan dan perekonomian nasional, yang ketiga politik, hukum, dan perundang-undangan, ada teknologi, lalu demografi, sosial, dan budaya. Bagi perusahaan skala besar, hal ini menjadi prinsip yang tidak boleh dihilangkan demi kemajuan dan pengakuan atas perusahaan yang bersangkutan. Hasil akhir pada tahapan ini adalah sebuah izin prinsip yang dikenal dengan letter of intent yang dapat berupa izin sementara atau izin tetap hingga izin perluasan. Untuk beberapa jenis perusahaan, misalnya sole distributor dari sebuah merek dagang, letter of intent akan memberi turunan berupa letter of appointment sebagai bentuk surat perjanjian keagenan yang merupakan izin perluasan jika perusahaan ini memberi kesempatan pada perusahaan lain untuk mendistribusikan barang yang diproduksi. Berikut ini adalah dokumen yang diperlukan. Ada tanda daftar perusahaan atau TDP, nomor pokok wajib pajak NPWP, ada bukti diri. Selain itu, izin yang harus dipenuhi ada surat izin usaha perdagangan atau SIUP, diperoleh melalui Departemen Perdagangan, ada surat izin usaha industri atau SIUI diperoleh melalui Departemen Perindustrian, ada izin domisili, izin gangguan, izin mendirikan bangunan atau IMB, izin dari Departemen Teknis. Tahapan pengesahan menjadi badan hukum badan usaha dikelompokkan ke dalam berbagai jenis berdasarkan jenis kegiatan yang dijalani. Berkaitan dengan bidang tersebut, maka setiap perusahaan izin disesuaikan dengan departemen yang membawahinya, seperti kehutanan, pertambangan, perdagangan, pertanian, dan sebagainya macam. Tahapan mendapatkan pengakuan atau
pengesahan dan izin dari departemen lain yang terkait. Departemen tertentu yang berhubungan langsung dengan jenis kegiatan badan usaha akan mengeluarkan izin. Namun di luar itu, badan usaha juga harus mendapatkan izin dari departemen lain yang pada nantinya akan bersinggungan dengan operasional badan usaha. Misalnya, Departemen Perdagangan mengeluarkan izin pendirian industri pembuatan obat berupa SIUP, surat izin usaha perdagangan, maka sebagai kelanjutannya, kegiatan ini harus mendapatkan sertifikasi juga dari BP POM, izin gangguan atau HO dari Dinas Perizinan, lalu ada izin reklame. Fakta integritas. Dalam pasal 1 Kepres nomor 80 tahun 2003 mengenai pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, disebutkan bahwa yang dimaksud fakta integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh pengguna barang, jasa, panitia pengadaan, pejabat pengadaan, penyedia barang, jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan KKN dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa. Fakta integritas merupakan suatu bentuk kesepakatan tertulis mengenai transparansi dan pemberantasan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa barang publik melalui dokumen-dokumen yang terkait yang ditandatangani kedua belah pihak, baik sektor publik maupun penawar dari pihak swasta. Pelaksanaan dari fakta tersebut dipantau dan diawasi baik oleh organisasi masyarakat madani maupun oleh suatu badan independen dari pemerintah atau swasta yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tersebut, atau yang memang sudah ada dan tidak terkait dalam proses pengadaan barang dan jasa itu. Komponen penting lainnya dalam fakta ini adalah mekanisme resolusi konflik melalui arbitrasi dan sejumlah sanksi yang sebelumnya telah diumumkan atas pelanggaran terhadap peraturan yang telah disepakati yang berlaku bagi kedua pihak. Draft kontrak kerja IT ada masa percobaan. Masa percobaan dimaksudkan untuk memperhatikan calon buruh atau magang mampu atau tidak untuk melakukan pekerjaan yang akan diserahkan kepadanya serta untuk mengetahui kepribadian calon buruh. Yang dapat membuat perjanjian kerja untuk dapat membuat kontrak atau perjanjian kerja adalah orang dewasa. Bentuk perjanjian kerja untuk waktu tertentu berbeda dengan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu. Isi perjanjian kerja pada pokoknya isi dari perjanjian kerja tidak dilarang oleh peraturan perundangan atau tidak bertentangan dengan ketertiban atau kesusilaan. Dalam praktek pada umumnya isi perjanjian kerja biasanya mengenai besarnya upah, macam pekerjaan, dan jangka waktunya. Jangka waktu perjanjian kerja untuk waktu tertentu. Ada penggunaan perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat diadakan untuk pekerjaan tertentu yang menurut sifat, jenis, atau kegiatannya akan selesai dalam waktu tertentu. Lalu ada uang panjar. Jika pada suatu pembuatan perjanjian kerja diberikan oleh majikan dan diterima oleh buruh uang panjar, maka pihak manapun tidak berwenang membatalkan kontrak kerja itu dengan jalan untuk tidak meminta kembali atau mengembalikan uang panjar. Ada di pasal 1601E KUH Perdata. Meskipun uang panjar dikembalikan atau dianggap telah hilang, perjanjian kerja tetap ada. Aplikasi teknologi informasi dalam bidang bisnis. Kemajuan yang telah dicapai manusia dalam bidang teknologi informasi merupakan sesuatu yang patut kita syukuri karena dengan kemajuan tersebut akan memudahkan manusia dalam mengerjakan pekerjaan dan tugas yang harus dikerjakannya. Namun, tidak semua kemajuan yang telah dicapai tersebut membawa dampak positif. Di antara kemajuan yang telah dicapai tersebut ternyata dapat membawa dampak negatif bagi manusia. Keuntungan dari aplikasi teknologi informasi dalam bisnis yaitu yang pertama, kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antara suatu tempat dan tempat yang lain. Semakin maraknya penggunaan teknologi informasi akan semakin membuka lapangan pekerjaan. Bisnis yang berbasis teknologi informasi atau yang biasa disebut e-commerce dapat mempermudah transaksi-transaksi bisnis suatu perusahaan atau perorangan. Informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Kerugiannya apa? Dengan pesatnya teknologi informasi baik di internet maupun media lainnya, membuat peluang masuknya hal-hal yang berbau pornografi, porno aksi maupun kekerasan semakin mudah. Dengan mudahnya melakukan transaksi di internet menyebabkan semakin mudahnya transaksi yang dilarang seperti transaksi barang selundupan atau transaksi narkoba. Lalu ada model pengembangan standar profesi. Maksudnya apa? Organisasi profesi merupakan organisasi yang anggotanya adalah para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial
yang tidak dapat mereka laksanakan dalam kapasitas mereka sebagai individu. Semakin luasnya penerapan teknologi informasi di berbagai bidang telah membuka peluang yang besar bagi para tenaga profesional TI untuk bekerja di perusahaan, instansi pemerintah, atau dunia pendidikan di era globalisasi ini. Secara global, baik di negara maju maupun negara berkembang, telah terjadi kekurangan tenaga profesional TI. Jenis-jenis profesi bidang IT di Indonesia. Yang pertama ada bagian sistem jaringan atau network system. Pada bagian sistem jaringan ini kita juga dapat menyebutkan jenis yang termasuk dalam bagian ini yaitu network administrator, teknisi jaringan, PC support, analisis data komunikasi. Bagian ini merupakan peluang dalam dunia kerja dan masih banyak sekali dibutuhkan oleh perusahaan IT maupun non-IT. Lalu ada bagian media interaktif atau interaktif media. Berhubungan dengan media merupakan salah satu karakteristik dalam dunia informasi. Semua harus menggunakan media. Jadi bagian web development, web design, penggemar 3D, dan jenis pekerjaan yang sedikit membutuhkan seni sangat diperlukan pada jenis profesi dalam bidang teknologi informasi ini. Gaji yang ditawarkan pun cukup besar sekali jika Anda master dalam bidang ini. Lalu ada pelayanan informasi dan dukungan atau information support and service. Bagian profesi pekerjaan ini membantu kita untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan pelanggan. Bagian ini juga meliputi customer service helpdesk, kemudian technical support yang bekerja untuk membantu proses pekerjaan jika ada yang bermasalah dengan komputer secara umum. Kemudian ada database administrator yang sangat diperlukan untuk mengatur data-data yang dimiliki oleh sebuah organisasi maupun perusahaan. Lalu selanjutnya ada bagian teknik pemrograman software, programming, software engineering. Dunia komputer tidak lepas dengan namanya program. Jika dunia komputer tanpa program sama saja manusia tanpa otak. Jika bidang programmer dan sistem analisis sangat diperlukan sekali dalam bidang komputer. Jenis bidang IT yang memiliki gaji lumayan besar terletak pada bidang ini. Yang pertama ada analis programmer. Deskripsi kerja dari profesi IT. Yang pertama ada analis programmer. Seorang analis bertugas untuk merancang, membuat kode program, dan menguji program untuk mendukung perencanaan pengembangan sebuah sistem atau aplikasi. Lalu ada sistem programmer atau software engineer. Seseorang dalam posisi ini harus terbiasa dengan pengembangan software atau life cycles dan memiliki keterampilan dalam mendesain suatu aplikasi, bahkan sistem. Tugasnya adalah menyiapkan program sesuai dengan spesifikasi, melakukan dokumentasi program, dan menguji program yang telah dibuat. Lalu ada web designer, mengembangkan rancangan inovatif aplikasi web-based beserta isi dari aplikasi tersebut dan memperindah tampilan interface pada website. Lalu ada yang namanya IT eksekutif. Seorang eksekutif IT bertanggung jawab untuk memelihara kecukupan, standar, dan kesiapan sistem atau infrastruktur untuk memastikan pengoperasiannya dapat efektif dan efisien. Selain itu harus juga menerapkan prosedur IT dan proses untuk memastikan data terproteksi secara maksimum. Ada IT administrator. Tugasnya adalah menyediakan implementasi dan administrasi yang meliputi local area network atau LAN, wide area network atau WAN, dan koneksi dial-up, firewall, proxy, serta pendukung teknis lainnya. Ada network administrator mengurusi dan mengoperasi jaringan LAN maupun WAN, manajemen sistem, serta dukungan terhadap perangkat kerasnya. Ada database administrator, bertanggung jawab untuk administrasi dan pemeliharaan teknis yang menyangkut perusahaan dalam pembagian sistem database. Ada sistem engineer yang menyediakan rancangan sistem dan konsultasi terhadap pelanggan, memberikan respon terhadap permintaan technical queries, serta dukungannya. Ada network support engineer, melaksanakan komunikasi dan analisa sistem networking, mendesain perencanaan untuk integrasi mendukung jaringan pada internet, intranet, dan extranet, menganalisa dan ikut ambil bagian dalam pengembangan standarisasi keamanan dan implementasi, mengendalikan untuk keamanan LAN dan WAN. IT manager tugasnya mengatur kelancaran dari sistem IT, troubleshooting, dan membantu organisasi dalam menangani permasalahan IT sesuai dengan pengembangan IT yang baru dalam bidang yang diperlukan. Lalu ada standar profesi ACM dan IEEE. ACM atau Association for Computing Machinery merupakan singkatan dari adalah sebuah serikat ilmiah
dan pendidikan komputer pertama di dunia yang didirikan pada tahun 1947. Anggota ACM sekitar 78.000 terdiri dari profesional dan para pelajar yang tertarik akan komputer. Bermarkas besar di New York, ACM diatur menjadi 170 bagian lokal dan 34 grup minat khusus atau Special Interest Group, di mana mereka melakukan kebanyakan kegiatan mereka. SIG-nya ada SIG Grab, SIG Plan, dan SIG Com. Mensponsori konferensi literatur yang menjadi terkenal sebagai acara utama untuk mengenalkan inovasi baru dalam bidang tertentu. SIG juga menerbitkan sejumlah jurnal khusus, majalah, dan surat berita. ACM juga mensponsori acara yang berhubungan dengan ilmu komputer seperti ACM International Collegiate Programming Contest atau ICPC yang mendunia, dan telah mensponsori beberapa acara lainnya seperti pertandingan catur antara Garry Kasparov dan komputer IBM Deep Blue. Kalau IEEE atau singkatan dari Institute of Electrical and Electronic Engineers adalah organisasi internasional beranggotakan para insinyur dengan tujuan untuk mengembangkan teknologi untuk meningkatkan harkat kemanusiaan. Sebelumnya, IEEE memiliki kepanjangan yang dalam Indonesia berarti Institut Insinyur Listrik dan Elektronik. Namun kini kepanjangan itu tak lagi digunakan sehingga organisasi ini memiliki nama resmi IEEE saja. Adalah sebuah organisasi profesi nirlaba yang terdiri dari banyak ahli di bidang teknik yang mempromosikan pengembangan standar-standar dan bertindak sebagai pihak yang mempercepat teknologi-teknologi baru dalam semua aspek dalam industri dan rekayasa yang mencakup telekomunikasi, jaringan komputer, kelistrikan, antariksa, dan elektronika. Memiliki lebih dari 300.000 anggota individual yang tersebar dalam lebih dari 150 negara. Aktivitasnya mencakup beberapa panitia pembuat standar, publikasi terhadap standar-standar teknik, serta mengadakan konferensi. IEEE Standard Association memiliki beberapa program, yaitu Industry Connection Program, Corporate Program International Program, GET Program, GET Program, AirFlash, dan NESG. Setiap tahun IEEE melakukan lebih dari 200 suara standar, suatu proses di mana standar yang diusulkan pada saat memilih untuk keandalan teknis dan kesehatan. Pada tahun 2005, IEEE telah dekat dengan 900 standar aktif dengan 500 standar dalam pengembangan. Salah satu yang lebih penting adalah IEEE 802 LAN atau MAN. Kelompok standar dengan standar jaringan komputer digunakan secara luas untuk keduanya, kabel Ethernet dan jaringan nirkabel atau IEEE 802.11. Proses pembangunan IEEE standar dapat dipecah melalui 7 langkah dasar, yaitu mengamankan sponsor, meminta otorisasi proyek, perakitan kelompok kerja, penyusunan standar, pemungutan suara, review komite, dan final vote. Lalu ada standar profesi TI di Indonesia dan regional. Saat ini teknologi informasi berkembang sangat pesat. Secara tidak langsung, dinamika industri di bidang ini juga meningkat dan menuntut para profesionalnya rutin dan berkesinambungan mengikuti aktivitas penambahan keterampilan dan pengetahuan baru. Perkembangan industri TI ini membutuhkan suatu formalisasi yang lebih baik dan tepat mengenai pekerjaan profesi yang berkaitan dengan keahlian dan fungsi dari tiap jabatannya. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk dibentuknya suatu standar profesi di bidang tersebut. Para profesional TI sudah sejak lama mengharapkan adanya suatu standar kemampuan yang kontinu dalam profesi tersebut. Masih banyak pekerjaan yang belum adanya standarisasi dan sertifikasi profesi TI di Indonesia. Dikarenakan standarisasi profesi IT yang diperlukan Indonesia adalah standar yang lengkap di mana semua kemampuan profesi IT di bidangnya harus dikuasai tanpa kecuali. Profesi IT seseorang mempunyai kemampuan dan keahlian yang berbeda-beda dengan bidang yang berbeda-beda. Tapi perusahaan membutuhkan semua pekerja IT yang bisa di semua bidang. Dapat dilihat dari sebuah lowongan kerja yang mencari persyaratan dan kriteria yang lengkap yang dibutuhkan perusahaan. Sertifikasi berbeda dengan ujian, lisensi, ataupun registrasi. Registrasi mungkin berguna untuk statistik, tetapi tidak praktis untuk diterapkan akan lebih bermanfaat dengan sertifikasi. Untuk sertifikasi, inisiatif harus lahir dari sektor industri dan untuk bidang teknologi informasi sebaiknya berfokus pada model SRIGPS atau Special Regional Interest Group on Professional Standardization.
Sertifikasi pada model SRIGPS berbeda dengan badan lainnya seperti IEEE. Sertifikasi pada model SRIGPS adalah independen, objektif, dan tugas yang reguler bagi kepentingan profesional dalam satu atau lebih area di teknologi informasi. Sedangkan sertifikasi IEEE adalah suatu jaminan tertulis yang merupakan suatu demonstrasi formal yang merupakan konfirmasi dan merupakan suatu sistem atau komponen dari suatu persyaratan tertentu dan diterima untuk keperluan operasi. Sertifikasi ini memiliki tujuan untuk membentuk tenaga praktisi TI yang berkualitas tinggi, membentuk standar kerja TI yang tinggi, pengembangan profesional yang berkesinambungan. Sedangkan bagi teknologi TI profesional, sertifikasi ini merupakan pengakuan akan pengetahuan yang kaya, bermanfaat bagi promosi gaji. Jadi kalau profesional TI yang sudah punya tes sertifikasi diharapkan diharapkan dapat jabatan yang lebih tinggi atau gaji yang lebih banyak. Perencanaan karir, ada professional development, meningkatkan international marketability. Ini sangat penting dalam kasus ketika tenaga TI tersebut harus bekerja pada perusahaan multinasional. Perusahaan akan mengakui keahliannya apabila telah dapat menunjukkan sertifikat tersebut. Pejabat Keuangan Pemerintah Asosiasi dari Amerika Serikat dan Kanada adalah organisasi profesional pejabat publik bersatu untuk meningkatkan dan mempromosikan manajemen profesional sumber daya keuangan pemerintah dan mengembangkan dan memajukan strategi fiskal, kebijakan, dan praktek untuk kepentingan publik. Untuk lebih tujuan tersebut, aparat pemerintah membiayai semua diperintahkan untuk mematuhi standar hukum, moral, dan profesional perilaku dalam pemenuhan standar tanggung jawab profesional mereka. Standar perilaku profesional sebagaimana diatur dalam kode ini diwajibkan dalam rangka meningkatkan kinerja semua orang yang terlibat dalam keuangan publik. Pribadi standar. Dalam model standar profesi di Amerika dan Kanada, petugas pembiayaan pemerintah harus menunjukkan dan didedikasikan untuk cita-cita tertinggi kehormatan dan integritas dalam semua hubungan masyarakat dan pribadi untuk mendapat rasa hormat, kepercayaan, dan keyakinan yang mengatur pejabat publik lainnya, karyawan, dan masyarakat. Mereka harus mencurahkan waktu, keterampilan, dan energi ke kantor mereka baik secara independen dan bekerja sama dengan profesional lainnya. Mereka harus mematuhi praktek profesional disetujui dan standar yang dianjurkan. Tanggung jawab sebagai pejabat publik. Petugas pembiayaan pemerintah harus mengakui dan bertanggung jawab atas tanggung jawab mereka sebagai pejabat di sektor publik. Mereka harus sensitif dan responsif terhadap hak-hak publik dan kebutuhan berubah. Mereka harus berusaha untuk memberikan kualitas kinerja tertinggi dan nasihat. Mereka akan bersikap bijaksana dan integritas dalam pengelolaan dana, dalam tahanan mereka, dan dalam semua transaksi keuangan. Mereka harus menjunjung tinggi baik surat dan semangat undang-undang, konstitusi, dan peraturan yang mengatur tindakan mereka dan melaporkan pelanggaran hukum kepada pihak berwenang. Pada pengembangan profesional, petugas pembiayaan pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga kompetensi mereka sendiri, untuk meningkatkan kompetensi kolega mereka, dan untuk memberikan dorongan untuk mereka yang ingin memasuki bidang keuangan pemerintah. Petugas keuangan harus meningkatkan keunggulan dalam pelayanan publik. Integritas profesional informasi, petugas memberikan pemerintah harus menunjukkan integritas profesional dalam penerbitan dan pengelolaan informasi. Mereka tidak akan sadar tanda pelanggaran atau mengizinkan penerbitan pernyataan atau laporan yang berisi salah saji atau yang menghilangkan fakta material apapun. Mereka harus menyiapkan dan menyajikan laporan dan informasi keuangan sesuai dengan hukum yang berlaku dan praktik yang berlaku umum dan pedoman. Mereka harus menghormati dan melindungi informasi rahasia yang mereka miliki akses berdasarkan kantor mereka. Mereka harus sensitif dan responsif terhadap pertanyaan dari masyarakat dan media dalam kerangka kebijakan pemerintah negara bagian. Lalu ada konflik kepentingan. Petugas pembiayaan pemerintah harus secara aktif menghindari munculnya atau kenyataan benturan kepentingan. Mereka harus melaksanakan tugas mereka tanpa bantuan dan harus menahan diri dari terlibat dalam hal-hal di luar kepentingan, keuangan, atau pribadi yang tidak sesuai dengan kinerja, tidak memihak, dan tujuan tugas mereka. Mereka tidak akan secara langsung atau tidak langsung mencari atau menerima keuntungan pribadi yang akan mempengaruhi atau tampaknya mempengaruhi pelaksanaan tugas resmi mereka. Mereka tidak akan menggunakan milik umum atau sumber daya untuk keuntungan pribadi atau politik. Lalu standar praktek yang dikembangkan oleh COTAC adalah kode sukarela yang dirancang untuk membantu asosiasi nasional untuk membangun dan mengembangkan kode nasional sesuai dengan standar Eropa.
Praktek untuk terapis okupasi, hal ini dimaksudkan untuk penerapan umum namun dapat dimodifikasi untuk daerah spesialis, misalnya pediatri praktek, kepedulian masyarakat, dan lain-lain. Apabila ada kelompok yang ingin melakukan seperti ini, setiap masalah yang berhadapan dengan standar praktek harus diberikan kebijakan dan pertimbangan informasi karena mereka telah disertakan untuk relevansi mereka untuk satu atau kegiatan lain dari praktek profesional. Hal yang sangat penting adalah isu-isu yang termasuk dalam standar praktek saat ini harus relevan dengan anggota profesi yang menggunakannya. Standar praktek COTEC adalah pernyataan kebijakan yang membantu untuk mengatur dan menjaga standar praktek profesional yang baik. Dalam kasus dimanapun keputusan harus dibuat tentang perilaku tidak profesional dari seorang ahli terapi kerja, kode dapat digunakan sebagai panduan standar perilaku profesional yang benar. Wakil untuk COTEC diminta untuk memastikan bahwa penutur aslinya yang menerjemahkan kode dalam bahasa Eropa lainnya karena terdapat frase dan istilah yang sulit diterjemahkan. Terdapat dua bagian utama dalam dokumen ini, yaitu yang pertama ada Kode Etik Federasi Dunia Kerja Terapis, lalu ada standar praktek COTC yang dirancang tahun 1991 dan diperbaharui tahun 1996. Pribadi atribut. Pekerjaan terapis memiliki integritas pribadi, kehandalan, keterbukaan, pikiran, dan loyalis yang berkaitan dengan konsumen dan bidang profesional dan keseluruhan. Pekerjaan terapis merupakan pendekatan terhadap semua konsumen, yaitu menghormati dan memperhatikan situasi masing-masing konsumen. Pekerjaan ini juga tidak bertindak diskriminasi terhadap para konsumen. Rahasia informasi pribadi para konsumen akan dijamin dan setiap rincian pribadi yang disampaikan berdasarkan persetujuan mereka. Perilaku dalam tim terapi pekerjaan dan dalam tim multidisiplin. Pekerjaan terapis bekerja sama dalam menerima tanggung jawab dalam satu tim yang mendukung tujuan medis dan psikososial yang telah ditetapkan. Pekerjaan terapis adalah menyediakan laporan tentang kemajuan intervensi mereka dalam memberikan anggota lain dari tim dengan informasi yang relevan. Pekerjaan terapis berpartisipasi dalam pengembangan profesional melalui belajar sepanjang hidup dan selanjutnya menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam kerja profesional mereka. Lalu ada promosi profesi. Pekerjaan terapis mempunyai komitmen untuk memperbaiki dan mengembangkan profesi pada umumnya. Mereka juga prihatin terhadap promosi terhadap okupasi lain, masyarakat organisasi profesional, dan pengaturan badan-badan nasional serta internasional tingkat regional. Lalu ada standar praktek konsumen. Untuk tujuan standar COTC praktek konsumen, istilah yang digunakan untuk menjelaskan pasien, klien, atau wali. Hal ini juga termasuk mereka yang merupakan tanggung jawab terapis kerja. Standar profesi di Amerika dan Eropa. Suatu hal penting mengapa profesi pustakawan dihargai di Amerika adalah bahwa dari sejarahnya, perkembangan profesi pustakawan di Amerika Serikat sejalan dengan sejarah pembentukan Amerika Serikat. Sebagai negara modern dan juga pengembangan dunia akademik pada masa kolonial, tradisi kepustakawan di dunia akademik merupakan bagian dari konsep negara modern. Utamanya berkaitan dengan fungsi negara untuk menyediakan dan menyimpan informasi. Oleh karena itu, profesi pustakawan dan ahli pengarsipan mulai berkembang pada masa itu. Sejalan dengan itu, posisi pustakawan mengakar kuat di universitas dan tuntutan profesionalitas pustakawan meningkat. Untuk menjadi pustakawan, seorang harus mendapatkan gelar S1 lalu melanjutkan ke jenjang S2 di bidang perpustakaan. Untuk pustakawan hukum, beberapa sekolah perpustakaan memiliki jurusan khusus pustakawan hukum. Lalu pekerjaan-pekerjaan teknis yang berkaitan dengan manajemen dan pengelolaan perpustakaan seperti scanning dokumen jaringan internet, memasang sistem katalog dalam jaringan komputer dikerjakan oleh ahli. Umumnya mereka memiliki latar belakang pendidikan di bidang teknologi informasi. Mereka staf teknis dan bukan pustakawan. Hal ini berbeda dengan di Indonesia, pustakawan ditempatkan pada pekerjaan teknis, tukang mengolah katalog, mencari dan mengembalikan buku perpustakaan di tempatnya, serta memfotokopi dokumen yang dibutuhkan pengguna. Tidak ada pembagian fungsi dan tugas yang jelas antara pustakawan dan staf teknis. Ini ada contohnya di pustakawan di Amerika Serikat bekerja sama dengan The Modern Language Association menyusun panduan yang berkaitan dengan informasi linguistik yang berisi materi, metode, hal-hal etika yang berkaitan dengan linguistik. Pustakawan hukum di Amerika Serikat yang juga memiliki gelar hukum dan aktif melakukan penelitian dan kontribusi lainnya terhadap profesi hukum. Pustakawan tidak berfungsi sekedar sebagai supervisi dan kolektor dokumen saja. Selain itu, hubungan antara pustakawan dengan profesi yang didukungnya, misalnya dalam dunia akademik, menjadi setara. Ya, sekian dan terima kasih presentasi berikut. Wassalamualaikum.